Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita absen dulu ya. Yang pertama, Siti Nurholifa. Hadir, Pak. Selanjutnya, Siti Sopariah ada? Ada, Pak. Rizky ada? Pak, izin menjawab. Rizky katanya sudah sakit, Pak. Oh, sakit. Tapi Rizky belum konfirmasi ke saya. Udah, nggak apa-apa. Nanti saya tanya lagi. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk Siti Sopariah, silakan untuk memimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, pada pertemuan terakhir kali kita sudah membahas tentang apa itu yang namanya bakteri ya. Nah, selain bakteri terdapat juga organisme yang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bakteri. Sebelumnya anak-anak tahu nggak apa itu makhluk yang Bapak sebutkan tadi? Pak, kalau saya sendiri nggak tahu, Pak. Nggak belajar soalnya, Pak. Pak, virus bukan? Ya, betul Sopa. Kamu Olive, kenapa nggak belajar? Kan udah Bapak kasih tahu kemarin. Izin jawab ya, Pak. Kemarin tuh di rumah Olive ada yang ikan, Pak. Jadi Olive-nya sibuk deh nggak belajar, Pak. Aduh, gimana sih kamu ini Olive? Harusnya lain kali kamu harus bisa membagi waktu di mana belajar itu lebih prioritas. Ya, jadi di pertemuan selanjutnya Bapak ingin kamu belajar terlebih dahulu sebelum memasuki kelas. Siap, Pak. Minggu depan saya akan belajar sebelum masuk kelas. Sip, bagus Olive. Nah, benar ya tadi apa kata Sopa. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas apa itu virus. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih bedanya dari virus dengan bakteri itu apa? Kalau perbedaannya saya nggak tahu, Pak. Tapi kalau virus sama bakteri yang saya tahu mereka itu sama-sama kecil. Jadi gini Sopa, perbedaan antara bakteri dengan virus. Nah, untuk bakteri sendiri berukuran mikroskopis, sedangkan untuk virus itu ukurannya ultra mikroskopis, yang berarti sangat-sangat kecil atau harus dilihat menggunakan mikroskop, kurang lebih seperti bakteri. Tapi ukuran dari virus sendiri lebih kecil. Oh gitu, Pak. Nah, anak-anak, jadi virus. Nah, virus sendiri ini merupakan organisme parasit. Nah, organisme parasit. Nah, kenapa disebut dengan organisme parasit? Virus ini dapat hidup atau hidup hanya ketika ada inang. Nah, yang dimaksudkan ini inang ini adalah induk atau wadah dia untuk hidup gitu tuh. Contohnya seperti sel. Nah, ya, jadi virus ini di antara lain memiliki ciri-ciri memiliki DNA atau RNA, kemudian merugikan organisme lain, dan yang terakhir, virus ini dapat menimbulkan penyakit.
Dari ciri-ciri virus ini, salah satunya ada menimbulkan penyakit. Nah, dari virus sendiri, salah satu penyakit yang sering kita hidap ya, salah satunya itu penyakit gangguan pada sistem pernapasan. Nah, dari anak-anak ada yang tahu nggak penyakit dari sistem pernapasan itu apa? Pak, izin jawab. Kan sistem pernapasan itu salah satunya ada paru-paru ya. Berarti kalau menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan bisa jadi mengganggu ke paru-paru. Kayak gitu, Pak. Ya, betul Sopa. Jadi dari virus tersebut dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, contoh dari virus yang sedang dijangkit pada sekarang ini salah satunya yaitu COVID-19. Nah, COVID-19 sendiri menyerang sistem pernapasan. Maka dari itu kenapa ketika orang terkena penyakit COVID-19 ini akan mengalami sesak nafas. Nah, virus ini sangat berbahaya loh anak-anak. Bahkan virus ini dapat menyebabkan kematian. Terbukti dengan banyaknya korban yang meninggal akibat dari virus ini loh anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian tahu tidak cara untuk terhindar dari COVID-19 ini? Saya tahu Pak. Yang pertama itu memakai masker Pak, kayak sekarang nih pakai masker. Terus jaga jarak aman, sama kalau tidak ada berkepentingan tetap di rumah aja Pak. Nah, benar Olip. Jadi kita dapat terhindar COVID-19 itu dengan cara yang Olip sudah sebutkan tadi. Kemudian dari Sopa sendiri tahu tidak caranya? Saya tahu, Pak. Caranya kita harus sering cuci tangan karena kan kita banyak megang benda-benda kotor. Nanti kalau kita menghirup tangan yang udah kotor, ke sistem pernapasan kita jadi rusak karena ada virus ini. Benar Sopa. Jadi salah satu cara yang dapat kita lakukan ketika untuk berupaya untuk mencegah terkena COVID-19 salah satunya dengan cara mencuci tangan setelah kita memegang benda-benda yang sudah kita pegang selama seharian. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas secara berkelompok pada kalian. Nah, tugasnya ini kalian akan berdiskusi dan dari hasil diskusi itu kalian akan membuat suatu poster. Poster ini yang dimana isi poster ini berisikan tentang upaya bagaimana cara untuk terhindar dari COVID-19. Baik Pak. Ya, Bapak akan memberikan waktu 10 menit untuk pengerjaannya ya, selagi Bapak menilai tugas-tugas kemarin kalian. Baik Pak. Waktunya sudah habis. Selanjutnya kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu upaya untuk mencegah kita agar terhindar dari COVID-19. Nah, upaya ini ada 5 upaya umum. Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan, pakai sabun biar bersih. Nah, yang kedua, kita harus tetap tinggal di rumah, batasi pergaulan kita. Selanjutnya, yang ketiga ada jaga jarak dan hindari dari kerumunan. Yang keempat, tidak berjabat tangan atau bersalaman dengan orang lain. Yang kelima, pakai selalu masker bila akan keluar rumah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sopa dan Olip. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Saya mau menyimpulkan, Pak. Jadi kesimpulannya, virus itu merupakan organisme parasit yang berbahaya. Nah,
salah satu ciri virus itu kan menimbulkan penyakit. Penyakit itu salah satunya menyerang sistem pernapasan. Pak, izin menambahkan. Jadi ya ada nih Pak virus yang sedang marak sekarang ini yaitu COVID-19. Yang dimana COVID-19 ini dapat mengganggu sistem pernapasan karena jika orang terpapar COVID-19 dia akan mengalami sesak napas dan bahkan dapat mengalami kematian. Terus Pak, ada nih upaya agar kita terhindar dari COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker, jaga jarak, tetap di rumah aja, rajin cuci tangan Pak. Cukup Pak. Baik, terima kasih Sopa dan Olip atas kesimpulan yang telah dipaparkan. Nah, berhubung waktu kita sudah habis ya anak-anak, jadi Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan materi selanjutnya yaitu tentang animalia. Nah, baik, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Silakan Siti Supari ya. Maaf, Bapak lupa. Siti Nurholipah untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Bapak pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.